alternatif baru, harapan baru. Nah, saya ingin Bapak bercerita, apa sebabnya secara antropologis, apa sebabnya buah merah ini dilirik? Apa alasannya? Kenapa setelah ratusan tahun, kalau membaca buku itu, setelah ratusan tahun tiba-tiba dia muncul di abad ke-21? Siapa? Kenapa tidak bisa ditemukan lebih dulu? Silahkan Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya akan sampaikan sesuai dengan pertanyaan Ibu. Bapak Gubernur sudah mencanangkan the birth of paradise and the fruit of paradise. Kedua ini tidak bisa dipisahkan. Dan itu kata-kata hikmat, bijak dari Tuhan. Dan ada di dunia ini hanya di Papua. Ada dua hal, saya bisa menjawab Ibu ya. Pertama, kita melihat eksistensi, statue dan rekondisi daripada buah merah ini. Alasan yang tadi, karena fruit of paradise, birth of paradise, ini hanya satu-satunya di dunia. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, business opportunity. Nah, ini dua alasan ini yang menjadi dasar kenapa buah merah ini perlu dikembangkan. Dan kami sangat percaya dan yakin bahwa dari alasan yang pertama itu sudah menjadi dasar untuk business opportunity dan itu sangat terbuka besar. Dan kami yakin bahwa ini akan memberikan dampak baik lokal, nasional dan internasional. Dan mungkin dasar itu yang saya sampaikan kepada Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Tidak, saya yakin di sini semua tahu asal usul buah merah. Tapi kalau umpamanya ini disiarkan dan saya pendengar atau saya penonton yang bukan orang Papua, boleh Bapak cerita sebentar? Mungkin saya akan kasih ke Pak Saraun. Apa sebabnya? Dulu dipakai sebagai apa? Apa sih alasannya? Kok tiba-tiba muncul? Apa hipotesanya sehingga dia menjadi skala industri atau kemudian dikelola? Boleh Pak Yan dulu, Pak Saraun sabar. Habis Pak Yan, Ya, baru Bapak. saya mungkin karena berkaitan dengan Iya. Saudara-saudara saya ya, dari Gunungan Tengah sampai ke barat daya sana, ini buah merah ini sudah dijadikan makanan tradisi. Jadi itu tidak bisa dipungkiri karena Tuhan sudah berikan. Tuhan sudah berikan. Dan ini mereka nikmati dari dulu, termasuk hambanya Bapak Gubernur. Beliau besar karena buah merah. Dan dampaknya kan kita semua, dan mungkin yang saudara-saudara kami yang ada di daerah semua itu, konsumsi makanan pokok adalah buah merah. Dan ini sudah turun-temurun. Dan karena keadaan itu, maka apa yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur adalah sangat tepat. Dan akan memberikan dampak bagi masyarakat kita secara keseluruhan. Terima kasih. Sekarang gilirannya Pak Saraun. Bapak mau bilang apa mengenai hal ini? Sebagai komisaris di situ, sebagai orang yang punya kepentingan dengan menjadikan bisnis. Silakan Pak. Selamat siang untuk kita semua. Jadi buah merah ini saya termasuk orang yang konsumsi dari sejak kecil sampai saya merantau ke Jayapura ini. Jadi buah merah ini hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang diam di daerah pegunungan. Dan orang-orang yang ada di daerah pegunungan ini fisiknya itu jauh lebih tinggi. Dia bisa panjat gunung, turun lembah, naik gunung karena berkat dari buah merah. Di daerah kita di bagian timur itu cara konsumsinya berbeda dengan cara konsumsi yang bagian barat, yaitu dari Manokwari sampai di Tamrau. Jadi cara mengolahnya itu berbeda, tetapi tujuan daripada buah merah ini semuanya sama, yaitu orang tua-tua yang di pedalaman ini tidak pernah pakai kacamata, tidak pernah. Sampai kapanpun dia bongkok pun dia tidak pernah pakai kacamata. Dan dia masih lihat jelas siapa di depan itu. Oleh karena itu
seorang yang namanya Nyoman yang duduk di sebelah ini, Martin yang duduk di sebelah ini hebat. Mereka bisa mengambil itu untuk suatu penelitian. Itulah yang hari ini Bapak Gubernur kita, beliau meresmikan buah merah ini untuk tanah Papua, dan kemarin dideklarasikan untuk seluruh orang Papua harus tanam buah merah. Karena itu prospek keuangan itu ada di sana, dan jangan kita selalu datang untuk minta uang sama pemerintah. Kita punya tanah ini luas, harus tanam. Dan saya sangat mendukung program daripada Gubernur Papua. Terima kasih. Terima kasih Pak, itu catatan yang sangat menarik. Jadi rupanya itu alasannya kenapa buah merah kemudian dilirik. Karena terbukti dari generasi ke generasi orang-orang yang mengkonsumsinya, meskipun diolah dengan cara berbeda menurut area atau budaya masing-masing, itu menunjukkan bahwa mereka punya daya tahan yang kuat. Dan secara ajaib barangkali sel-sel di tubuh mereka, bahkan mata penglihatan mereka tidak berkurang kemampuannya. Bapak mau tambah? Ya. Silahkan. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Benar sekali yang disampaikan Pak Komisaris, tapi saya ingin menambahkan sedikit. Sebetulnya sekarang ini kan zamannya ketahanan pangan, istilahnya aja beda. Kalau kita lihat tempo dulu, bapak-bapak kita, leluhur-leluhur kita yang di gunung khususnya, kan tidak pernah makan beras, hampir tidak ada beras di sana saya kira. Jadi beliau jauh lebih tahan. Hanya dengan koteka aja sudah warawiri. Kami pakai jaket rangkap 5 sudah masih menggigil. Nah, ada memang benar sekali. Di samping ketahanan pangan, tubuh beliau memang jauh lebih bagus. Kami memang secara ilmiah kita coba. Ternyata dia sekarang ini minyak buah merah itu kandungan seleniumnya 4-5 kali dibandingkan dengan makanan yang dikonsumsi di Okinawa. Pak Nyoman. Ya. Kalau Bapak bicara kandungan itu jangan bicara sama orang yang tiap hari duduk di laboratorium Pak. Ini orang di pasar Pak. Istilahnya apa itu, maksudnya apa? Kandungan apa? Apa manfaatnya? Kandungan Jadi, itu efeknya apa? Orang-orang pegunungan kalau kita lihat dibandingkan dengan di Jepang maupun di Cina, umurnya akan jauh lebih panjang dibandingkan dengan mereka. Nah di Jepang itu 100 tahun masih ada, mungkin di pegunungan sana lebih dari 100 yang ada. Nah cuman kita aja belum mengeksplor hal itu, saya kira demikian. Oke, terima kasih. Baik, setidaknya kita sudah dapat gambaran bahwa itu seksinya buah merah. Boleh ya pagi-pagi agak siang ngomong seksinya buah merah. Ada yang mau ditambahin sama Pak Martin sebelum kita pindah ke segmen kedua? Ya, dari eksplorasi kami, waktu kami mencoba menggali buah merah itu seperti apa? Dipakai apa bagi masyarakat lokal di sana? Itu salah satu atau bisa dikatakan satu-satunya komoditas tanaman yang mereka makan sehari-hari. Bahkan mereka juga pakai itu sebagai obat. Ketika masyarakat di pegunungan itu terluka, mereka pakai itu untuk oles, itu untuk menyembuhkan luka. Kemudian mereka pakai itu juga untuk menumbuhkan rambut. Jadi banyak sekali sebetulnya hal-hal yang bisa kita gali dari mereka. Dari sana mereka tidak tahu sebetulnya kandungan apa itu. Tapi kami dari cerita masyarakat kita gali, kemudian kita coba arahkan penelitian itu untuk memverifikasi. Dan memang ada kandungan-kandungan nutrien di sana yang sangat luar biasa. Mungkin nanti dari pertanyaan berikutnya kami bisa jelaskan. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya buah merah ini dan kemudian sampai pada tahap dijadikan sebuah bisnis atau business opportunity untuk ke depan, opportunity business atau kesempatan untuk berbisnis di ke depan, itu justru berasal dari pengetahuan lokal. Ini penemuan lokal, bukan didatengin dari Belanda misalnya, nggak didatengin oleh misionari misalnya. Mereka belajar, mereka tumbuh, khasiatnya itu berasal benar-benar berakar dari penemuan orang-orang yang hidup dan di mana lingkungannya tumbuh buah merah. Baik,
Saya pikir ini segmen yang penting. Kita akan selesai di segmen pertama ini, kita akan lanjut ke segmen kedua. Pada satu masa orang Papua seperti saat ini sebagai holding, sebagai perusahaan yang akan membisniskan kekayaan lokal ini, penemuan yang berasal dari pengetahuan lokal, dan juga bapak-bapak yang sedang mengerjakan penelitian untuk itu. Pertanyaan saya pertama sebagai orang yang ada di luar industri adalah, apa sih perlakuan apa yang diterapkan pada buah merah? Dan perlakuan itu bagaimana posisinya terhadap proses atau budaya di mana buah merah ini dikerjakan oleh masyarakat lokal. Saya pikir saya ingin mendengar dari dua pihak. Jadi boleh Bapak Panyoman mulai, Pak Martin melengkapi, dan kemudian kalau ada yang masih mau ditambahkan silahkan. Silahkan Pak. Pak Martin dulu atau Pak Nyoman dulu? Ya, silahkan Pak Nyoman. Sebetulnya kami mengadopsi aja. Tidak ada sesuatu yang baru yang kita aplikasikan. Hanya kita menambahkan sesuatu aja untuk meningkatkan added value-nya atau value creation dari produk ini. Nah, secara tradisional sebetulnya orang gunung itu udah canggih sekali, dan itu udah proven sampai. Canggihnya apa Pak? Mengekstrak buah, kemudian menyimpan buah itu sendiri. Nah, itu secara industri kita hanya mengadopsi sistem itu dan memperlakukan thermal proses yang lebih rendah, itu aja. Saya nggak tahu di sini merasa penting atau tidak bahwa industri itu mengadopsi pengetahuan lokal. Kayaknya biasa-biasa aja. Buat saya itu penting. Silahkan Pak. Saya lanjutkan lagi. Ya. Jangan lupa kalau Bapak Ibu sekalian di Jakarta misalnya, Bapak akan melihat ada The Body Shop. Salah satu toko ya outlet dari kearifan lokal yang dimiliki oleh Anita Roddick di Amerika. Kita sudah didatangi 4-5 kali oleh mereka, tapi kita bilang no way. Jadi ini kearifan lokal Papua, kita tidak jual kearifan lokalnya, kita jual produknya. Jadi mereka sudah kesekian kali datang minta ke kita, karena value ini betul-betul berbeda dengan value yang ada di tempat lain. Nah, kita jual ke mereka itu satu ini 90.000. Dia oke. Asal brandnya dia. Enak sekali kalau begitu. Jadi kita tetap memakai Papua. Sekarang direction Pak, guidance dari Pak Gubernur, pakai Red Paradise Fruit. Ya kita akan pakai itu sebagai salah satu brandnya. Nah, hal lain yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan sekalian, sayang sekali ada beberapa peneliti dari luar hanya jalan-jalan ke Wamena lantas mematenkan proses tradisional kita. Saya cek di websitenya dia, ternyata dia tidak memiliki izin untuk penelitian. Dengan dikti nggak ada. Nah, itu perlu diantisipasi oleh bapak-bapak, karena kami juga akan patenkan dengan berbagai paten, sehingga buah merah ini memang kita lindungi betul-betul dengan hak paten, baik yang local paten maupun yang international paten. Itu yang akan kami lakukan. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau ditambahkan, Pak. Ya, dari sisi proses Ibu ya. Tadi bertanya, memang harus ada perhatian terhadap standarisasi, mulai dari bagaimana budidaya itu, saya kira dinas terkait bisa melakukan dengan baik. Ya, kemudian bagaimana proses ekstraksi itu, proses pengolahan, penyimpanan, sampai bagaimana itu ditransfer, diproses di dalam industri. Nah, dari sisi kami peneliti, kami mencoba melihat dari aspek-aspek itu, bagaimana handling mulai dari pembibitan sampai proses sampai menjadi produk itu, produk yang memiliki nilai tambah. Itu yang harus kita jaga, kita perhatikan terus. Sehingga dari proses dari hulu ke hilir semuanya rapi dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang memiliki tanaman buah merah ini.
saya mengerti, Pak Martin, ngomong tentang nilai tambah. Dalam proses membuat nilai tambah, sebuah produk yang secara original, tanpa ditambah add, maksudnya tanpa tambahan apapun, itu sudah oke banget. Oke sekali, oke banget, maaf. Sudah oke sekali, itu dalam prosesnya pasti ada proses kimiawi di dalamnya. Nah persoalannya adalah seperti apa hasilnya kemudian kalau sesuatu yang maksudnya begini, saya ini udah manis Pak, kalau saya berusaha putih itu sudah perkara baru. Nah kalau buah merah itu udah unggul sekali, apakah proses ini malah membuat dia tidak seharusnya, maksudnya tidak sampai pada standarnya? Silakan Baik, Pak. saya bisa jawab sedikit. Jadi memang minyak ekstrak buah merah sendiri itu sudah sangat unggul. Itu by design, it's perfect. It's just nice gitu. Tetapi kalau sekarang kita pikirkan kaitan dengan bagaimana mengatasi masalah defisiensi vitamin A nasional bahkan dunia. Anak-anak kecil disuruh minum makan ekstrak minyak itu sulit menelan. Itu juga saya cobakan ke anak saya, dia tidak bisa telan itu. Bagaimana itu bisa menjadi satu bentuk yang nyaman diminum bagi anak-anak atau kalangan umum. Maka kita pikirkan added value-nya, value creation dalam bentuk healthy drink. Kemudian kalau kita ngomong ke beauty, by itself itu kita oleskan di kulit, itu juga bagus minyak itu. Tetapi kan sulit bagi kita, coba ini ibu-ibu pakai minyak itu untuk dioleskan situ. Maka kita value creation yang menjadi produk-produk seperti ini, shampoo, body wash, sabun, atau nanti dalam lotion, semuanya mengandung kandungan nutrisi yang baik, tinggi, tapi dalam kemasan yang disukai masyarakat. Disitulah nilai tambah yang akan diciptakan dan akan dikelola oleh bapak-bapak dari BUMD dan Bakti Mandiri ini. Terima kasih Pak Martin. Pak Ian, ini sudah ada di dalam ranah Bapak sekarang. Keputusan untuk sampai sejauh apa buah merah ini akan dieksplor. Karena kalau posisinya beliau adalah peneliti, mereka researcher. Nah, tentunya wewenang untuk mendorong maksudnya ekspansi produk, variasi produk itu ada di pihak holding. Bagaimana Bapak memelihara itu, menjaga itu sampai kemudian orang akan tetap tahu bahwa ini berasal dari kearifan masyarakat Papua. Ini kisah, jadi setiap botol adalah kisah. Tapi seperti apa itu? Seperti apa akan dipelihara keterikatan hasil produksi ini, variasi-variasinya itu dengan buah merah. Saya terima penjelasannya Pak Martin bahwa memang perlu ada penambahan. Tapi sejauh apa holding akan memeliharanya, akan menjaganya? Apakah sampai kemudian mendapat bentuk yang jauh banget, itu bukan orang Papua. Misalnya untuk body lotion kulit orang Papua harus jadi putih gitu. Jadi akan kemudian suatu masa brandingnya di televisi untuk menjual produk itu adalah perempuan berambut, maksudnya harus yang rambutnya lurus begitu dan kulitnya putih gitu. Sehingga tidak lagi bisa dikonsumsi oleh seluruh orang Papua. Kalau segmentasi pasarnya seperti itu, saya ingin sekali dengar idealismenya holding mengenai hal ini, pengembangan bisnis untuk ini. Terima kasih. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya perlu jelaskan bahwa sejak kami dampaknya daripada minyak, beberapa bulan yang lalu, pengaruh perubahan, kebangkitan dari reaksi masyarakat sudah timbul. Bagaimana mereka menyediakan minyak, bagaimana kita pesan, dan sudah sekitar hampir 300 liter mereka harus bawa dari Toli sampai ke Jayapura. Dan kami harus amankan itu. Kenapa? Karena target kontinuitas produksi kita, strategi portofolio yang sudah dikembangkan oleh Bapak Gubernur tentang menambahkan portofolio usaha khusus buah merah, ini tidak main-main. Dan strategi ini kita harus kembangkan seterusnya. Kita berterima kasih karena Pak Nyoman, Pak Martin, ini dampak strategi portofolio yang diberikan oleh kesempatan, opportunity dari Pak Gubernur. Dan ini kita harus pelihara. Bahkan kita akan tingkatkan lokal, nasional, bahkan kalau internasional kita lakukan. Itu pertama. Kedua, business opportunity yang sangat tinggi, yang bagus,
Ini kita akan koordinasi kerjasama, sebagaimana Bapak Gubernur kami waktu minggu lalu dipanggil. Bapak Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, Pak Semel, dan Kehutanan, dan yang terkait. Kami dipanggil, sinergikan program ini. Karena apa? Tanpa sinergi, tanpa persiapan, pembukaan lahan secara besar, kontinuitas produksi, distribusi, ini tidak akan berjalan. Oleh karena itu sinergitas dalam kaitan koordinasi antara instansi terkait dan kami sebagai BUMD tidak bisa putus. Dan itu aja saya akan, dan strategi-strategi pemasaran yang kita akan gunakan, akan kita lakukan. Bagaimana meningkatkan value, nilai terhadap perusahaan. Ini sangat penting sebagai bargaining untuk kita. Boleh ada komentar nggak dari pihak peneliti? Eksplorasinya kayak gimana sih? Karena ini soal keberpihakan. Silakan Pak. Ini kan buah asli Papua, jadi kita membuat jus juga harus oleh orang Papua. Jadi selama ini yang memproduksi jus adalah anak ibu sekalian, bukan kami. Saya hanya memberikan guidance saja, prosesnya seperti ini. Jadi kita memperkerjakan 23 orang anak-anak dari Papua untuk memproduksi semua produk ini. Jadi kedepannya memang tidak hanya kita mengejar value dalam bentuk uangnya saja, tetapi bagaimana meng-create kesiapan sumber daya manusianya juga. 23 orang itu apa peran mereka dalam persiapan SDM ini? Silahkan, entah Pak Yance, silahkan Ya, Pak Martin. jadi mereka mahasiswa di universitas, kebetulan kami yang membina. Jadi kami perkenalkan itu konsepnya experiential learning. Bagaimana mereka bisa belajar dengan melakukan. Di sana ternyata mahasiswa Papua ketika diberikan kesempatan untuk project based learning, mereka sangat hebat. Kemudian bagaimana kita bisa meng-create market itu, sedangkan masyarakat pegunungan itu ada di dalam pedalaman yang pegunungan yang jauh diakses. Masyarakat yang mengkonsumsi ini ada di kota. Akses infrastruktur dari kota ke situ sangat jauh. Maka disinilah strategi yang dipikirkan oleh Bapak Gubernur, saya kira itu sangat luar biasa. Jadi bagaimana mereka diajari untuk budidaya, diberdayakan bagaimana ada standarisasi proses, sehingga ekstrak minyak yang berkualitas akan dihasilkan. Di sana ada bridging market. Pelan-pelan market yang jauh itu akan menjadi semakin dekat. Bagaimana? Misalnya dengan pengembangan agrowisata, maka itu akan menjadi dekat. Market yang sudah tahu produk ini akan bertanya, apa ini kandungannya? Oh, kandungannya itu dari buah merah. Di mana itu berasal? Di daerah pedalaman. Mereka akan ada satu interest untuk menggali, dan di sana ada potensi-potensi lain yang bisa dikembangkan. Di sana value yang diciptakan bukan hanya dari produk, tetapi dari ekonomi kreatif. Nah, ini akan menjadi satu rantai terus. Ketika daerah itu sudah mulai berkembang, infrastruktur semakin baik, maka otomatis ada interaksi turis dengan masyarakat lokal. Interaksi itu akan menimbulkan akselerasi-akselerasi lain. Peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan lain-lain. Itu yang mungkin kita sempat, kalau saya bersama Dr. Nyoman ini sedang mengcopy bareng gitu, kami selalu memikirkan apa strateginya, dan saya kira potensi ke sana sangat besar dan tepat. Ini akan menjadi produk unggulan Papua. Terima kasih. Apa yang masih harus dikerjakan? Apa harapan Bapak dengan idealisme ini? Bahwa penting untuk menjaga portofolio sebuah holding company, tapi juga penting untuk mendekatkan masyarakat yang menghasilkan portofolio itu. Apa strateginya? Silahkan Pak. Apa idealisme Bapak di holding company? Apa idealisme Bapak sebagai komisaris? Silahkan. Ya, terima kasih. Berawal dari bagaimana kita memelihara keterlibatan masyarakat, itu yang sangat penting. Sebagaimana Bapak Gubernur tadi canangkan, dan ini suatu strategi untuk memelihara kontinuitas produksi dan distribusi. Ke depan masyarakat yang harus dilibatkan. Tadi beliau sudah sampaikan, saya tidak akan sampaikan lagi. Ini kita masuk di dalam rencana bisnis ke depan. Kita akan masuk dalam rencana bisnis ke depan. Saya pikir Baik. itu Itu aja. saja.
Ada yang Bapak mau tambahkan? Seperti yang tadi, soal minyak itu. Bagaimana peran mereka? Bapak punya mic yang sana, jangan ambil saya punya. Ya, Bapak bicara di sini. Ya. Terima kasih. Suatu produk ini bisa punya kualitas tinggi, itu sumbernya dari minyak. Minyak buah merah ini kita harus jaga dia betul. Jadi kalau minyak buah merah yang sekarang ini dari masyarakat, itu secara orang untuk secara alamiah mereka olah. Jadi ke depan dari holding, mereka ini kami tentukan titik-titik, terus dipakai mesin untuk minyaknya. Jadi mesin itu kami siapkan untuk masing-masing titik daerah yang punya buah merah yang kualitas, sehingga kita menjaga kualitas daripada produk nanti. Maka itu mereka selesai buahnya itu bawa ke titik itu, maka holding yang akan membayar dan membuat buah merahnya. Itulah kualitas yang bisa kita jamin untuk prospek ke depan. Jadi tidak lagi seperti sekarang ini masing-masing kirim. Nah, itu ya nanti kita ke depan seperti apa yang disampaikan Bapak Gubernur tadi, tanam, kemudian itu nanti lewat holding. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih. Di sesi yang kedua ini, di segmen kedua pembicaraan kita ini adalah bahwa kita perlu mendiskusikan potensi atau tidak. Sekali lagi, ini bukan mendiskusikan atau mendebat bapak-bapak yang ada di depan sini. Tapi saya ingin sekali sesi keempat waktu Bapak dan Ibu memberi respon terhadap diskusi yang kami sedang lakukan, itu lebih pada peran apa yang bisa dikerjakan bersama, melihat peluang-peluang, karena ini adalah bagian dari menghasilkan potensi fiskal yang lebih besar bagi Papua. Dan penting untuk memperhatikan strategi-strategi yang sedang dibangun, baik oleh holding menurut petunjuk gubernur maupun strategi mempersiapkan SDM untuk mengelolanya di Papua sendiri yang sedang dikerjakan oleh Surya Institute. Jadi kita akan melihat itu, kita akan menyimpan beberapa pemikiran ini ke belakang. Sekarang yang ketiga adalah Pak, dengan cepat saja ini segmen ini tidak akan lama. Coba Bapak share berempat dari posisi industri, apa dampak ekonomi terhadap masyarakat? Karena ada satu, misalnya orang bisa berpendapat seperti ini, tanaman ini diambil dari hutan Pak, kami mengambilnya dari hutan, kalau tiba masa dia dipetik, belum pernah ada pemikiran untuk memperbesarnya dalam skala ekonomi. Masyarakat akan berubah pemikiran, orientasi, pendekatannya terhadap ekonominya sendiri, ekonomi rumah tangganya. Dalam skala industri, industri akan mengundang secara masif orang untuk mendorong ini ada. Lalu mereka di mana tempatnya? Juga demikian, tadi memang Bapak sudah bilang akan ada strategi untuk membangun titik-titik. Tapi dengan budidaya yang besar, selama ini tidak dilakukan, ini tanaman hutan. Dipetik sewaktu bumi ingin mengeluarkannya, pada musimnya. Bagaimana pengaruh budidaya terhadap ekonomi dan pemikiran masyarakat? Bagian paradigma ekonomi lokal saya ingin Bapak berdua dari holding menjawabnya. Tapi ekonomi, bagaimana dampaknya, tawaran yang masif untuk menjadikan ini sebuah industri, saya ingin Bapak Panyoman dan Pak Martin menjawabnya. Silakan. Terima kasih. Saya kira saya kebetulan sudah 27 perusahaan saya bekerja. Salah satu perusahaan yang saya pernah bekerja adalah perusahaan Jepang namanya Shiseido. Shiseido kosmetik itu hampir semua bahan bakunya dari Indonesia. Nah, di Shiseido itu saya melihat ada tren keinginan masyarakat untuk back to nature, menggunakan obat alam, menggunakan bahan-bahan alam untuk beauty, karena ada efek samping dari obat-obat kimia yang tidak begitu diinginkan oleh mereka. Nah, tren ini sebetulnya mengembangkan potensial bisnis yang ada. Kebetulan tahun ini estimasi untuk beverage saja itu 36 triliun market size-nya. Kalau dipersonalkan lebih gede, sekitar 47
triliun per tahun. Nah, kami melihat 5 besar market size itu harus menjadi produk Papua, harus diisi oleh Papua. Bagaimana caranya? Kita sudah lakukan beberapa terobosan. Yang pertama, kita bekerja sama dengan beberapa stakeholder di pusat maupun di luar. Nah, perusahaan yang kita tuju sekarang ini yang sudah agree melakukan kerjasama dengan BUMD adalah Marta Tilaar. Karena apa? Karena konsep kita dengan Marta Tilaar mirip. Mereka from the word to the wisdom. Kita from wisdom to the word. Konsep kita memang agak ada chemistry yang sama. Nah, sekarang tinggal mencarikan berapa persen sharing profitnya yang akan kita kasih. Nah, sampai kemarin masih ada update, kami harus kasih keputusan minggu depan. Saya bilang kita tidak punya bargaining seperti itu. Ini keputusan ada di tangan stakeholder di Papua. Itu. Yang kedua, kita sudah lakukan minggu lalu kami pameran di Indonesia 2014 Extreme and Diving. Luar biasa. Bu Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif paling lama di tempat kita dan memborong produk kita. Nah, beberapa artis ibu kota udah sampai beberapa kali beli. Kemarinnya beli, besoknya datang beli lagi. Saya akan sebutkan salah satunya adalah siapa namanya? Cut Tari, Lulu Tobing. Kemudian yang laki-laki Nicola Saputra itu langganan kita. Nah, itu nanti akan kita pilih bersama-sama dengan BUMD ini, kita akan gunakan sebagai brand mandatory. Beliau yang enhance brand kita dan beliau akan perkenalkan di kalangan artis. Nah, langkah lain yang kami sudah lakukan sebetulnya, kita sudah lakukan tahun kemarin itu di World Trade Expo bersama Pak Matias. Nah, di World Trade Expo kita sudah punya buyer, cuman kita tidak mengerti regulasi buyer itu. Ada di Kanada, ada di Jepang, ada di Itali, hampir seluruh negara. Yang paling banyak itu dari Belanda sama Switzerland. Nah, saya kira ini kalau kita manage dengan baik, produk ini saya yakin akan dikenal oleh masyarakat dunia. Terus yang kedua, ada hal lain. Saya janji produk ini harus kita kembangkan menjadi 100 produk consumer, fast moving consumer good produk, gitu. Nah, kenapa demikian? Karena negara kita ini sangat banyak impor bahan baku dari luar. Hampir tidak ada sekarang itu perusahaan yang tidak trading, memproduksi di dalam negara, nggak ada, hampir nggak ada. Kita beli dari China, beli dari Malaysia. Nah, karena ini resource-nya di Papua, suatu saat kita punya keinginan ini jadikan bahan obat alami, bahan kosmetik alami, bahan pangan alami yang akan kita jual keluar. Kalau sistem kita di sini sudah terstandar dengan baik. Nah, kami memang sepakat waktu Bu Maria Pasngistu itu menyampaikan, nanti ujung-ujungnya kalau sudah petani itu menanam, kita pilih lokasi yang pas, kemudian kita lakukan sistem tanam yang terstandar, nanti akan kita kawinkan agrobisnis itu dengan pariwisata sehingga akan menjadi agrowisata. Nah, mungkin dari sana tidak akan hanya dapat hasil dari agrowisata serta industrinya, tetapi kita juga akan mendapatkan hasil dari pariwisatanya berupa devisa. Nah, hal lain yang kita akan kembangkan adalah scientific symposium. Kita akan lakukan keluar sehingga ini akan menjadi sentral-sentral kita ini akan menjadi pusat-pusat riset internasional. Tetapi dengan perizinan dari Pemda. Kalau ada masyarakat misalnya dari Jepang mau turis ke sini terus meneliti dan mematenkan, apa bapak-bapak tidak marah? Ya. Nah, itu mereka sudah melampas hak kita. Itu yang akan kami lakukan ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum Pak Martin menjawab,
saya ingin menjelaskan kenapa talk show ini jelaskan. Kalau bapak-bapak ini berdua diberi kesempatan kasih presentasi, PowerPoint, bakal boring. Jadi saya menggali. Sekarang saya beri kesempatan untuk bapak dan ibu yang ada dalam ruangan ini untuk bertanya. Kita akan punya waktu sekitar 20 menit untuk diskusi ini. Dan supaya kita bisa akan selesai, pasti jam 1 sudah lapar sekali, kayaknya 15 menit saja. Saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan. Baik, boleh saya minta lampu di ruangan dinyalakan saja supaya lebih jelas, semua orang bisa kelihatan. Terima kasih untuk Ibu pembawa acara dan bapak-bapak yang terhormat, serta rekan-rekan sekalian yang saya kasihi. Jadi ini satu semangat dan konsep yang spektakuler. Saya pribadi sangat memberi apresiasi. Kedua, saya fokus pada minuman. Karena minuman ini dikatakan akan menjadi minuman PON. Ada 3 hal yang saya coba memberikan masukan. Pertama, kemasan. Kemasan ini untuk orang PON itu 1 kali minum ini kurang. Jadi itu olahraga, dia membutuhkan cairan yang cukup. Jadi mungkin 250 cc 1 botol. Kedua, dari kemasan itu sendiri, bentuk kemasan ini mungkin perlu dibuat yang lebih elit. Dan warnanya tidak boleh bening seperti ini. Kenapa dia tidak boleh bening? Karena di dalamnya mengandung zat-zat gizi tertentu yang tidak bisa kena matahari. Nah, dia akan mengalami oksidasi dan segala macam yang harus kita hindari. Karena itu agak gelap. Kedua, tentang label. Ini label saya mencoba baca isinya saja udah sulit. Jadi kita harus transparan dan berani. Berani yang pertama kita harus tulis di sini minuman buah merah Papua. Lalu tadi disebut Red Paradise. Lalu ada satu tulisan penting di situ yang perlu ditambahkan, Long Life Nutrition. Long Life Nutrition. Jadi minuman yang mengandung gizi untuk umur panjang. Itu ditulis. Lalu tulisan-tulisan harus jelas. Yang ketiga, warna dan isinya, minumannya. Kita sebut buah merah, tapi warnanya orange. Ini perlu kita luruskan. Kalau bisa kita buat yang warna sesuai dengan buah merah, warna merah. Dan konsentrasi atau viskositas dari kekentalan dari minuman ini tidak boleh enteng seperti ini seperti air saja. Jadi dia tidak berat, tidak merupakan suatu minuman yang punya nilai tinggi. Dia harus rasanya lebih berat, harus lebih kental. Karena itu kental ini sesuai dengan karakteristik dari buah merah itu sendiri. Buah merah kan dia berminyak, pasta. Jadi dia agak lebih berat. Saya pikir kalau 3 ini bisa dipertimbangkan untuk ke depan, mungkin kita akan sangat bangga dengan minuman ini. Terima kasih. Pak Martin menjelaskan dari mana saya bawa ini, dari hutan kah atau dari kebun. Kalau dari hutan, saya jangan sampai nanti di hutan habis itu. Maka yang paling penting adalah bagaimana teknologi untuk membudidayakannya itu. Tadi Pak Gub sampaikan bahwa kalau di hutan dipanen dia 2 kali, kalau bisa jadi kebun 4 kali kah dalam setahun. Nah ini saya kira, karena apa? Karena itu dia terkait dengan business opportunity. Tadi saya sangat setuju sekali, mau jadi bisnis untuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Maka ini pasti dia akan ada di kampung-kampung ini. Kalau dia ada di kampung, maka itulah kita mau melihat SKPD mana yang akan ada di depan pimpin kita. Kalau dia masih di hutan, tadi saya pikir ya kehutanan. Tapi kalau dia di kebun, nah bagian yang urus kebun-kebun itu. Nah,
maka PIR yang disampaikan Pak Gup itulah yang tepat. Sekarang teknologi untuk kita siapkan bibit ini siap pakai, karena harus dikembangkan di Pak Gup kemarin sampaikan bahwa di seluruh kabupaten kota. Ini adalah spesies yang di daerah dataran tinggi ini kah? Atau spesies di dataran rendah? Tadi Pak Sraun juga sampaikan ini. Sehingga saya pikir ini site spesies matching ini penting bagi kami. Sehingga pada saat kami ditanam di daerah pegunungan juga bisa tumbuh di pantai. Ataupun sebaliknya. Ini teman-teman di Uncen dan juga di Unipa juga teliti. Pak Yandre Nuarin bilang begini. Yang paling bagus daerah pegunungan. Di daerah pantai ini mungkin kandungannya tidak begitu bagus. Ini nanti teman-teman yang ini. Tapi yang penting bagi kita, saya pikir ini, saya ini background kehutanan, jadi saya berpikir bagaimana mau membuat kebunnya ini yang bisa dipanen 4 kali dalam setahun. Saya pikir Pak Nyoman dan Pak Martin tahu persis karena punya teknologi di Surya University ini. Nah, yang berikutnya adalah ini kalau mau jadi bisnis opportunity, siapa yang berhak untuk memasarkan ini? Pemerintah daerah harus diprotek. Tadi saya dengar juga ada banyak sekali, sampai Ibu Marta ada di situ, Marta Pilar maksud saya. Kalau itu jembatannya, maka yang berhak siapa yang harus berbisnis ini? Maka saya pikir pemerintah daerah punya protokoler untuk bisnis buah merah ini. Ini menyangkut dengan hak bisnis. Belum lagi hak intelektual ini. Saya berpikir tadi Pak Nyoman, Pak Martin sudah sangat membantu kami, tapi siapa yang punya hak intelektual untuk buah merah ini? Supaya ke depan kita bangun ini. Tadi saya lihat, saya punya, mau panggil anak-anak juga, adik-adik juga yang melakukan riset ini di Surya University ini. Apakah mereka yang punya hak intelektual itu? Mesti kasih tahu terus terang, supaya kami akui mereka. Karena 20 berapa tadi itu? 23. Kalau mereka yang jadi hak intelektual luar biasa bagi kami di Papua, maka biarlah mereka yang datang kemari untuk bangun pusat buah merah di Papua ini. Dan tentu pemerintah daerah pasti akan mensupport itu. Itu menyangkut dengan protokol bisnisnya. Saya tadi bicara dengan teman satu, saya bilang waktu dulu zaman peralihan Belanda ini kami dikasih minuman sehat sekali. Sekolah-sekolah di kampung-kampung itu. Mungkin itu yang bikin kami seperti begini. Boleh nggak nanti teman-teman ini, Pak Dokter ini, Pak Manansang ada. Boleh nggak buah merah ini nanti kalau sudah diproduksi besar-besaran, ya seminggu sekali kasih minuman anak SDK, supaya umurnya lebih panjang daripada Pak Manansang dengan saya. Nah ini tentu akan jadi program buah merah untuk kesehatan itu. Dan itu saya kira ada di pemerintah daerah. Ini pikiran-pikiran saja, tapi yang saya kira yang bagi kami adalah kami tidak ragu lagi bisnis buah merah ini, karena dia sudah sampai di negara lain. Tinggal di Papua bagaimana bisa mengembangkan itu. Satu, saya sangat setuju Pak Nyoman dengan Pak Martin. Kalau mau menjadi bisnis agrowisata, maka masyarakat di kampung pasti akan gerakan itu. Dan itu saya kira ada di tanggung jawabnya kita di daerah ini untuk bisnis seperti itu. Saya tadi pagi juga ada beberapa, maaf ini saya sampaikan, tadi saya bicara juga dengan Pak Benua ini, sudah kalau memang begitu, siapapun yang masuk berbisnis di Papua, kalau kita kasih bilang, you bikin 1 hektar untuk buah merah di kau punya kelapa sawit di samping-sampingnya, karena semua juga pandang juga. Maka kami akan dorong untuk CSR-nya siapapun yang berbisnis di Papua, misalnya dalam sawit atau kehutanan, harus bangun juga 1 hektar kah, 2 hektar kah untuk buah merah. Yang penting bibitnya tersedia. Terima kasih. Hanya menegaskan bahwa apa yang kita buat hari ini, peluncuran ini, tentu kita harus berpikir apakah memang ada manfaat langsung bagi masyarakat yang akan menanam buah merah ini. Kalau mereka hanya ini demi keuntungan perusahaan,
ya tentu kita hanya akan membeli bahan baku saja. Dan kontinuitas bahan baku itu akan menjadi pertanyaan besar. Bagaimana perusahaan ini akan bisa berdiri dan bertahan. Kalau teknik budidaya dan pengembangan industri ini tidak kita perhatikan secara baik. Yang berikut menyangkut barang ini sendiri. Cukup baik pada orang yang kolesterol kita minum ini. Bermanfaatkah? Karena kami tidak tahu gulanya berapa. Jangan-jangan saya minum tiba-tiba gula darah meningkat. Sehingga bukan healthy drink lagi, tapi ada persoalan baru. Sehingga ini perlu sekali mungkin mengusulkan kepada pihak yang akan mengedakan hal ini mungkin komposisinya. Saya tidak membandingkan dengan produk yang sudah ada. Tapi ketika produk yang sudah ada yang selama ini kami konsumsi, kami diberikan kejelasan. Mau minum ini, kalau ibu ini cukup 1 kaplet, 2 kaplet, ini tidak bisa begini. Itulah jadi suplemen. Saya tidak perlu sebutkan siapa yang punya, tetapi sudah ada produk yang kami minum dan konsumsi dan itu menjadi permintaan. Lalu yang ini nih apa yang mau ditawarkan tentang ini? Yang berikut, ini berkaitan dengan hak paten. Kalau hak patennya ini apakah hak patennya orang yang tanam atau hak paten ini untuk hak paten yang produksi? Itu supaya kita bisa lihat itu. Kemudian kode SNI. Sebuah produk akan diterima di pasar kalau ada standar nasional Indonesia. Ini artinya secara hukum dijamin kenyamanan untuk konsumsinya. Ada apa-apa, kalau besok ini kita mau komplain kemana? Yayasan konsumen bilang tidak ada apa-apa, jadi kita tidak perlu konsumen. Sehingga saya perlu SNI-nya harus ada supaya kami begitu taruh di market, kami semua berbondong-bondong, oh sudah anak mau minum Papua Healthy Drink saja. Tidak usah minum yang M05, saya tidak mau sebut M5, tidak baik. Jadi mungkin itu yang bisa saya inginkan untuk mendapatkan penjelasan. Terima kasih. Setelah saya lihat apa yang Bapak sampaikan dan lihat dalam buku ini, bahwa itu akan menciptakan lapangan kerja bagi kita orang Papua umumnya, tapi lebih khusus adalah gunung karena tanaman itu kebanyakan menurut dalam buku ini sampaikan ada di gunung. Apakah, pertanyaan saya adalah, saya beberapa kali ada di sana, artinya selama ini saya ada di sana dan saudara-saudara pendatang, mereka pergi dengan jerigen-jerigen pakai pesawat turun ambil hasil tanpa menggunakan atau memberikan peluang kepada orang asli di situ untuk bagaimana mereka tanam supaya mereka rawat, mereka pelihara dia karena itu nilai ekonomis tadi. Tapi apakah itu akan terjadi? Saya masih meragukan karena itu memang orang akan pindah dari yang mata pencaharian saat ini adalah berkebun, dia akan pindah ke industri. Tapi itu menjadi peluangnya memang menjadi untuk orang-orang yang saudara-saudara kita yang punya skill, pengetahuan lain. Tapi untuk masyarakat sana mungkin hanya menyiapkan bahan baku saja, tapi untuk proses lebih lanjut tenaganya akan direkrut oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan tertentu, skill tertentu di sini yang sifatnya teknis. Kalau yang kasar untuk masyarakat. Yang saya mau bilang adalah penerapan itu apakah ada wajib tanam, wajib pelihara untuk semua daerah itu dengan suatu perda dan dibiayai oleh APBD atau dibiarkan saja begitu? Itu menjadi pertanyaan saya. Kalau memang tidak dilindungi dengan begitu, maka hak wilayah tanah kepemilikan komunal, jadi orang akan mengklaim dan itu menjadi satu persoalan tersendiri untuk itu di kemudian hari. Terima kasih, dari saya sekian. Saya kebetulan praktisi industri, saya di industri minuman udah 7 perusahaan, dari Pokari, dari Kalbe, dari mana-mana, saya juga sudah cukup lama lah di industri. Jadi selama karir saya 27 perusahaan, di beauty saya 2 perusahaan, di industri makanan ada 4 perusahaan. Jadi sekarang saya kesasar di Surya membantu beliau. Jadi tadi ada saran mengenai label, mengenai komposisi, saya kira itu bagus sekali. Saya kira banyak yang dokter juga sudah tahu lah itu. Tetapi ke depan yang terpenting kita akan benerin dengan konsep ini. Jadi keberadaan, kenapa ini di range menjadi produk mandatory untuk PON, saya yang presentasi di
di Kementerian Olahraga. Waktunya jam 8 dikasih tahu, jam 9 presentasi. Jadi saya maklum lah kalau hubungannya dengan Badan POM, kebetulan kepala badannya teman tidur saya, jadi don't worry lah itu. Dan saya apresiasi masukan dari Bapak Ibu sekalian, terutama mengenai warna. Sebetulnya kalau benar, yang benar itu warnanya harusnya begini, bukan merah. Karena karotenoid itu rentang warnanya sebetulnya kuning sampai orange. Karena banyak dia jadi merah kelihatan gitu. Jadi kalau mau diinginkan merah, karena kemarin kita jualan itu memang yang banyak suka itu yang merah karena persepsi konsumen itu nggak bisa dilawan. Ya saya harus kasihkan food colorants gitu. Nah dari sisi saintifiknya sebetulnya saya pingin ini berkhasiat. Konsep utamanya adalah anak-anak. Saya kira banyak yang dokter di sini, di Depkes sendiri kalau nggak salah UNICEF, ilmuwan yang tidak punya harga diri itu mengambil haknya orang. Saya di depannya Pak Gubernur, di depannya Trivida saya bilang, bajingan itu. Nah, saya tetap menghargai Made Budi itu jenderit awal. Saya selalu kalau saya datang, saya kulonun ke Made Budi. Kita apresiasi beliau sudah meletakkan pondasi untuk buah merah ini. Saya selalu mengatakan ini kearifan Pak Made Budi yang lebih mendahului kita. Tetapi kita akselerasi. Moral itu penting untuk seorang peneliti. Tidak hanya uangnya aja enggak. Saya enggak mau itu. Tanya di depan beliau ini, pernah enggak saya minta uang? Nothing loh. Sampai hari ini saya sudah bayarin beliau loh. Bukan beliau yang bayarin saya yang bayarin beliau. Pribadi. Itu biar bapak-bapak tahu. Tidak ada campurnya Yohanes Surya di sini. Saya sama Martin Cahyono yang bertanggung jawab untuk pengembangan produk ini. Nah, saya kebetulan orang industri, network saya cukup luas di Jepang, di Korea, di India, di mana-mana. Makanya saya akan bantu beliau to create network, local network maupun international network. Gitu. Jadi makanya kenapa Pak Gubernur, saya sudah ngikut setahun loh. Ikut Papua Bangkit Mandiri ini pertama seminar saya datang. Saya sebelumnya biaya sendiri dengan Pak David Pagawa, beliau yang membiayai kita ke Kelelia, beliau yang menginisiasi kenapa kami bisa jatuh cinta dengan ini. Nah, saya menduga ada sesuatu di buah merah ini, masih dugaan ini. Biasanya kalau ada vitamin E, kemudian ada selenium, ada salah satu obat termujarab di dunia yang disebut dengan ubiquinon, CoQ10 itu untuk head disease, untuk jantung koroner. Saya masih menduga, kami sudah menghubungi beberapa lab internasional, tidak ada bisa yang analisis sampai hari ini. Bukan kami enggak itu, kami terus. Ada salah satu labnya pertanian di Balai Penelitian Tanaman Padi, itu Pak Anton Apriantono, bekas menteri itu, punya alat-alat sangat canggih-canggih sekali. Nah, kami sedang menghubungi Anton, karena Anton teman saya juga. Jadi kita mohon fasilitasi ke mereka agar bisa riset mengenai CoQ10 ini. Nah, terus terang aja, riset mengenai CoQ10 ini, terus terang kita kemarin dibantu oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan. Dananya itu memang dari beliau sebagian, kita cari partnership juga sebagian. Itu penjelasan saya mengenai produk ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Nyoman. Silahkan Pak Martin. Bapak waktunya nggak panjang. Pak Nyoman nggak usah. Baik ya, Pak. saya menanggapi. Pak Nyoman, sebentar Pak Martin. Pak Nyoman, ya senyumnya Pak. Ya, silahkan Pak Martin. Ya, saya menanggapi beberapa pertanyaan. Tadi sudah banyak yang dijawab oleh Pak Nyoman. Mungkin apakah ada manfaat langsung bagi masyarakat? Saya kira pasti ada, Bu. Jadi ketika produk-produk di hilir itu diterima baik dengan masyarakat, sudah pasti hulu itu ketarik.
Nah, itu yang kita akan sinergiskan. Jadi sudah pasti ada manfaat langsung bagi masyarakat, terutama mereka yang rajin tanam. Kalau yang tidak rajin tanam, bagaimana bisa mendapat manfaat langsung? Itu saya tidak bisa menjawab. Kemudian bagaimana menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan orang asli? Tadi saya kira dari visi Pak Gub yang dinyatakan dalam speech-nya sudah jelas bahwa orang asli mungkin dibantu, entah itu dari bibit yang dibantu sehingga mereka tanam, sehingga dalam 3 tahun ke depan mereka sudah memiliki pohon-pohon buah merah. Dari sana mereka sudah bisa memiliki satu hasil tanam, dan itu kontinu sifatnya. Bukan hari ini ada, besok tidak ada. Dengan rajin tanam, ada menabur pasti menuai, Bu. Nah, jadi saya kira pasti ada manfaat. Kemudian kalau masalah bagaimana dengan bisnis, kami sudah sampaikan, kami peneliti menyerahkan bisnis di pihak BUMD. Kami akan memberikan support di ranah penelitian saja. Jadi saya kira beberapa pertanyaan, dan saya terima kasih masukan Bapak Dokter mengenai kemasan dan lain-lain akan kami perhatikan. Itu adalah insight dari konsumen, dari market. Itu harus terus kami perbaiki. Kami tidak mungkin bisa mengembangkan produk itu yang langsung perfect, Bu. Nunggu sesuatu yang perfect, satu standar yang perfect, wah lama, nggak jalan-jalan. Jadi kami pikir jalan saja. Ada tidak ada spot, kami harus jalan. Karena kalau menunggu ini, menunggu itu, produk-produk ini tidak mungkin ada di sini sekarang. Kami harus jalan. Jadi sambil jalan sambil diperbaiki. Kalau nunggu semua diperbaiki, nggak akan ada hasilnya. Itu salah satu konsep di kewirausahaan lah, namanya lean startup. Sudah jalan saja gitu. Sambil jalan sambil perbaiki terus. Nanti lama-lama sempurna kok. Itu mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Sekarang gilirannya mungkin Pak Komisaris lebih dulu. Halo, terima kasih. Saya menjawab ada satu pertanyaan yang orang kita yang sudah ada di sini yang pertama kali mengelola. Saudara Made di Waina. Jadi kita sekarang bukan perusahaan perorangan. Ini perusahaan daerah. Jadi kalau beliau mau gabung dengan kami siap. Karena ini kalau perusahaan perorangan memberikan kontribusi kepada pemerintah itu kecil. Tetapi kalau perusahaan daerah pasti akan memberikan kontribusi yang besar kepada pemerintah daerah. Terima kasih. Saya akan lengkapin tadi Pak. Memang sini kebetulan ada Bapak kita Kadis Tanan Pangan Hortikultura Pak Samuel. Untuk menjawab Pak Nelson, saudaraku Nelson, program pengembangan yang sudah dicanangkan oleh Bapak Gubernur, kami dari sisi BUMD, program secara detail sedang dan akan dipersiapkan oleh Bapak-Bapak kita, Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, terkait dengan apa yang sudah dicanangkan oleh Bapak Gubernur. Jadi keterlibatan masyarakat tadi kami jamin, Tuhan tolong pasti akan. Terima kasih. Demikian diskusi kita mengenai buah merah sebagai produk unggulan untuk Papua. Saya berharap diskusi ini, sharing ini akan memperbaiki semua dan memberi peran yang lebih besar. Kita semua mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Setiap SKPD yang terkait dan juga pihak peneliti, holding bisa saling membantu. Kalau ada alasan kenapa perlu bekerja sama, kalau ada alasan kenapa harus bersama-sama berjalan mengaju hidup menuju peradaban baru, ini salah satu alasannya. Banyak PR yang masih harus dikerjakan. Terima kasih Pak Nyoman, terima kasih Pak Martin, terima kasih Pak Yan, terima kasih Pak Saraun. Selamat siang. Nudi. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dari sore hingga malam ini. Kami akan kembali mengudara esok tentunya di jam yang sama pada pukul 18.00 hingga 21.00. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ricardo Kaisiri mohon undur diri. Kita kembali bergabung bersama TVRI Nasional. Selamat malam.